Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Aksa Wiryadinata Akil dengan NIM G031201031. Kemudian yang kedua, Sahra Sapira Ghaniyah dengan NIM G031201032. Kemudian yang ketiga, Rista Mayori Taruk Allah dengan NIM G031201033. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai analisa regresi sederhana dan analisa regresi berganda. Adapun daftar isi pada materi kami yaitu analisa regresi sederhana yang dilakukan dengan menggunakan cara manual dan menggunakan Excel. Kemudian analisa regresi berganda yang dilakukan dengan menggunakan cara manual dan menggunakan Excel pula. Nah, pada analisa regresi linear sederhana terdapat kasus yaitu hubungan antara massa dan kuadrat periode dalam menentukan nilai modulus Young, di mana massa di sini sebagai variabel X dan kuadrat periode sebagai variabel Y. Untuk datanya sendiri terdapat 6 data yang tertera pada tabel. Kemudian pada cara manual terdapat scatter plot yang dapat dilihat pada grafik tersebut. Nah, kemudian untuk pada tabel ini kita mencari nilai dari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, di mana untuk mempermudah mencari data-data berikutnya. Nah, pada persamaan garis regresi linear sederhana, dapat dilihat persamaan Y sama dengan B0 ditambah B1X. Kemudian pada B1 dari hasil perhitungan dapat dilihat nilai dari B1 sama dengan 6,02691749 yang dibulatkan sama dengan 6,027. Kemudian nilai B0 sama dengan 0,1257716 yang dibulatkan sama dengan 0,1258. Sehingga Y sama dengan B1X dikurang B0. Y sama dengan 6,027X dikurang 0,1258 periode kuadrat sama dengan 6,027 massa beban dikurang 0,1258. Nah, untuk mengetahui variabel yang memberikan pengaruh yang lebih besar diperlukan uji T, yakni T hitung dan T tabel.
Untuk mengetahui nilai T hitung diperlukan nilai SB1, S kuadrat, dan SSE. Dari hasil perhitungan, didapatkan nilai SSE sama dengan 0,0007618094,7. Kemudian nilai S kuadrat sama dengan 0,000190,452,3675. Kemudian nilai dari SB1 sama dengan 0,44,786,3609. Selanjutnya, misalkan H0 dengan B0 sama dengan 0, tidak ada pengaruh antara massa dalam kilogram dan kuadrat periode dalam S kuadrat dalam menentukan nilai modulus Young. T hitung yang didapatkan sama dengan 13,55,014,007. Dengan menghitung nilai T tabel, didapatkan nilai T tabel sebesar 2,776. Kemudian untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung dan T tabel. Didapatkan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel. Berdasarkan perbandingan di atas, didapatkan hasil bahwa nilai T hitung lebih besar T tabel. Hal ini menolak pernyataan H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa akan mengakibatkan semakin besar nilai kuadrat periode dalam menentukan nilai modulus Young untuk taraf uji alfa sama dengan 0,05. Kemudian koefisien determinasi dari hasil perhitungan didapatkan nilai R2 sama dengan 0,9787346,707 yang dibuatkan sama dengan 0,978 menghasilkan sama dengan 97,8%, artinya di mana 97,8% keragaman pada periode kuadrat X kuadrat Y dapat dijelaskan oleh keragaman pada massa beban kilogram X atau variabel X. Kemudian pada uji F, ANOVA, dapat dilihat persamaan F hitung dengan R2 sama dengan koefisien determinasi, N sama dengan jumlah data sama dengan 6, K sama dengan jumlah variabel bebas sama dengan 1. Kemudian dari hasil perhitungan didapatkan F hitung sama dengan 184,0996,031. Selanjutnya dengan menggunakan Excel terdapat scatter plot yang dilakukan dengan melakukan langkah-langkah seperti pada gambar. Nah, selanjutnya dapat dilihat scatter plot massa versus periode kuadrat. Kemudian pada input data regresi dapat dilihat data pada gambar. Selanjutnya pada data analis
dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah seperti pada gambar. Selanjutnya, output regresi. Output regresi didapatkan dari data analisis sebelumnya. Output regresi dapat dilihat pada slide. Persamaan regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear sederhana dapat kita ketahui dari output regresi yang didapatkan sebelumnya. Pada tabel, kita dapat lihat pada koefisien intercept dan koefisien X variabel 1. Persamaan garis linear sederhana yaitu Y sama dengan intercept ditambah variabel X1. Y sama dengan 6,027 X dikurang 0,1258. Atau periode kuadrat sama dengan 6,027 massa beban dikurang 0,1258, di mana data ini telah kami bulatkan. Selanjutnya, variabel yang memberikan pengaruh lebih besar pada kasus yang dipilih. Untuk mengetahui pengaruh yang lebih besar, kita dapat lihat dari tabel yang didapatkan dari output regresi tadi. Hal ini dapat kita lihat pada kolom T-stat dan baris X variabel 1. Didapatkan nilai T hitung sama dengan 13,54232969. Selanjutnya, menghitung T-tabel dengan alfa sama dengan 0,05. Nilai T-tabel ini merupakan nilai yang telah terdapat pada kolom dari T-tabel dan didapatkan sebesar 2,776. Dengan membandingkan T hitung dan T-tabel, didapatkan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T-tabel. Dengan memisalkan H0 dengan B0 sama dengan 0, atau tidak ada pengaruh antara massa dan kuadrat periode S kuadrat dalam menentukan nilai modulus Young, didapatkan hasil bahwa hal ini menolak pernyataan H0, sehingga dapat disimpulkan semakin besar massa akan mengakibatkan semakin besar nilai kuadrat periode dalam menentukan nilai modulus Young untuk tarif uji alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya, koefisien determinan. Untuk mengetahui nilai koefisien determinan, kita dapat lihat dari output regresi yang telah kita dapatkan sebelumnya. Hal ini dapat kita lihat dalam R-square yang sebesar 0,978654678, atau biasa disebut dengan koefisien determinan. Sehingga nilai koefisien determinan setelah dibulatkan sebesar 0,978 atau 97,8%. Artinya 97,8% keragaman pada periode kuadrat dapat dijelaskan oleh keragaman pada massa beban. Selanjutnya uji F. Uji F juga dapat kita lihat dari output regresi sebelumnya yang didapatkan nilai F sebesar 183,3946934. Berikutnya analisa regresi linear berganda. Contoh kasus yang kami pilih yaitu dalam suatu penelitian yang didapatkan terhadap 10 rumah tangga yang dipilih secara acak. Diperoleh data pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu sebagai variabel Y, pendapatan per minggu sebagai variabel X1, dan jumlah anggota rumah tangga sebagai variabel X2. Tabel terdapat pada slide berikutnya. Kasus ini dapat didapatkan dari statman.net yang berjudul Contoh Soal Pembahasan Regresi Linear Berganda.
Hal inilah tabel dari kasus yang kita bahas. Pada tabel ini, kami mencari nilai X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1, X2, X1Y, dan X2Y untuk mempermudah perhitungan data selanjutnya. Hal ini dapat kita lihat pada slide. Persamaan regresi linear berganda. Untuk mencari nilai persamaan regresi linear berganda, kita perlu mencari koefisien dari sigma X1 kuadrat, sigma dari X2 kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma X1Y, sigma X2Y, dan sigma X1 X2. Didapatkan dari perhitungan nilai dari sigma X1 kuadrat sebesar 46, sigma X2 kuadrat sebesar 22, sigma Y kuadrat sebesar 272, sigma X1Y sebesar 102, sigma X2Y sebesar 57, dan sigma X1 X2 sebesar 27, sehingga dapat dilakukan perhitungan persamaan regresi berganda. Pertama mencari dulu B1-nya, dan didapatkan hasil sebesar 2,491166,078. Selanjutnya B2 dengan menggunakan rumus yang terdapat pada slide didapatkan hasil min 0,4664310954. Selanjutnya mencari nilai A, seperti rumus yang tertera pada slide didapatkan hasil 3,9187279112. Berdasarkan perhitungan tersebut, didapatkan persamaan regresi linear berganda Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Y sama dengan 3,92 ditambah 2,49 dikurang 0,47X2. Atau pengeluaran per minggu untuk barang yang tahan lama sama dengan 3,92 ditambah 2,49 pemasukan per minggu dikurang 0,47 jumlah anggota keluarga, di mana nilai ini merupakan nilai dari pembulatan. Selanjutnya, variabel yang mempengaruhi yang lebih besar di antara variabel X1 dan X2. Pertama, mencari nilai T-tabel terlebih dahulu. Data yang digunakan sebanyak 10 data. Alfa yang digunakan sama dengan 0,05, sehingga didapatkan nilai T-tabel sebesar 2,306. Selanjutnya, mencari nilai T-hitung pada variabel X1 atau pendapatan per minggu. T-hitung didapatkan dengan menghitung nilai SSE, SB1, dan S kuadrat. Didapatkan nilai SSE sebesar 45,82608696, S kuadrat sebesar 5,72826087, SB1 sebesar 0,35288444148, sehingga didapatkan nilai dari T-hitung sebesar 7,05943922. Berdasarkan hal ini, kita dapat lihat bahwa nilai T-hitung lebih besar daripada T-tabel. Misalkan H0 dengan B0 sama dengan 0, tidak ada hubungan pendapatan per minggu dan pengeluaran membeli barang jangka panjang per minggu, didapatkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh pendapatan per minggu dan pengeluaran membeli barang jangka panjang per minggu untuk taraf uji alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya, mencari nilai T-tabel dan didapatkan hasil yang sama, yaitu 2,306. Lalu mencari T-hitung pada variabel X2 dengan mencari nilai SB1, SSE, dan S kuadrat. Baik, selanjutnya didapatkan nilai SSE sebesar
124,3181818182. Kemudian S kuadrat didapatkan nilai sebesar 15,53977272773. Kemudian SB2 diperoleh nilai sebesar 0,8404482767. Next. Dimisalkan H0 banding beta 0 sama dengan 0 atau tidak ada hubungan jumlah anggota keluarga dan pengeluaran membeli barang jangka panjang per minggu. Untuk mencari T hitung, digunakan persamaan B1 kurang beta 2 per SB1, sehingga diperoleh nilai sebesar minus 0,554978942, di mana T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu min 0,554978742 lebih kecil dari 2306. Berdasarkan perbandingan di atas, didapatkan hasil bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Hal ini menerima pernyataan H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh jumlah anggota keluarga dan pengeluaran membeli barang jangka panjang per minggu untuk tarif uji dengan alfa sama dengan 0,05. Next. Kemudian koefisien determinasi dapat dicari dengan menggunakan rumus R kuadrat sama dengan B1 sigma X1Y tambah B2 sigma X2Y dibagi sigma Y kuadrat dan diperoleh nilai sebesar 0,8364425276 dibulatkan menjadi 83,6%. Artinya 83,6% keragaman pada pengeluaran membeli barang untuk jangka waktu lama per minggu atau variabel Y dapat dijelaskan secara bersama-sama dengan keragaman jumlah anggota keluarga atau variabel X2 dan pendapatan per minggu atau variabel X1. Next. Kemudian uji F dengan K sama dengan 2. F hitung itu dapat dicari menggunakan rumus R kuadrat N kurang K kurang 1 dibagi K dalam kurung 1 min R kuadrat, sehingga diperoleh hasil 17,89920,573. Untuk F tabel, maka digunakan persamaan F tabel sama dengan F tabel K kurang 1, N kurang K sama dengan 5,32. Dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel, didapatkan bahwa H0 sama dengan variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y, H1 sama dengan variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y, di mana F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga pernyataan H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya bahwa terdapat pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Next. Dengan menggunakan Excel, input data regresi dapat dilihat dari tabel berikut. Analisis data dapat dilakukan dengan langkah-langkah yaitu data analisis, regression, input Y range atau variabel tak bebas, dan X range atau variabel bebas, yakni X1 dan X2. Next. Kemudian berikut adalah tabel dari output regresi. Next. Kemudian persamaan regresi linear berganda, di mana berdasarkan tabel telah didapatkan koefisien intercept sebesar 3,918727,915. Kemudian koefisien X variabel 1 sebesar 2,491166,078. Kemudian koefisien X variabel 2 sebesar
minus 0,466431095. Next. Didapatkan bahwa Y sama dengan intercept plus variabel X1 tambah variabel X2 sama dengan 3,92 tambah 2,49 X1 kurang 0,47 X2, sehingga pengeluaran sama dengan 3,92 tambah 2,49 pemasukan kurang 0,47 jumlah anggota keluarga. Next. Kemudian variabel yang memberikan pengaruh yang lebih besar, di mana berdasarkan tabel didapatkan X variabel sama dengan 3,544164,993 dan X variabel 2 sebesar minus 0,458913,856. Untuk mencari nilai tabel digunakan persamaan T dalam kurung alfa per 2, DB sama dengan N kurang 2, sama dengan T dalam kurung 0,025,8 sama dengan 2,306. Untuk variabel X1, misalkan H0 banding beta 0 sama dengan 0, atau tidak ada pengaruh antara pendapatan per minggu dan pengeluaran membeli barang jangka panjang per minggu, di mana T hitung lebih besar dari T tabel. Berdasarkan perbandingan di atas, didapatkan hasil bahwa nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Hal ini menolak pernyataan H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar pendapatan akan mengakibatkan semakin besar pengeluaran untuk membeli barang jangka panjang per minggu untuk tarif uji. Next. Untuk variabel X1, misalkan H0 banding beta 0 sama dengan 0, atau tidak ada hubungan jumlah anggota keluarga dan pengeluaran membeli barang jangka panjang per minggu, di mana T hitung lebih kecil dari T tabel. Hal ini menerima pernyataan H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh jumlah anggota keluarga dan pengeluaran membeli barang jangka panjang per minggu untuk taraf uji. Next. Kemudian koefisien determinasi berdasarkan tabel didapatkan R square sebesar 0,83644258. Artinya 83,6% keragaman pada pengeluaran membeli barang untuk jangka waktu lama per minggu dapat dijelaskan secara bersama-sama dengan keragaman jumlah anggota keluarga dan pendapatan per minggu. Next. Kemudian uji F didapatkan regresi sebesar 17,89920572. Next. Untuk F tabel didapatkan persamaan, yaitu F tabel sama dengan F tabel dalam kurung K kurang 1, N kurang K sama dengan 5,32. Di mana F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga pernyataan H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya bahwa terdapat pengaruh variabel-variabel bebas terhadap